Dalam kompleksitas hidup sehari-hari, kita sering terjebak dalam sebuah rutinitas di mana memahami orang lain menjadi prioritas. Kita menghabiskan waktu, perhatian, dan energi untuk mencocokkan diri dengan ekspektasi yang berkembang di sekitar kita, tanpa sadar melupakan siapa diri kita sebenarnya. Kita terbenam dalam keinginan dan harapan orang lain, hingga saatnya kita menengok ke dalam, menemukan diri yang hilang. Proses ini, meski tanpa tulus, kadang-kadang berujung pada pengorbanan diri yang bisa membuat kita merasa kosong dan kehilangan arah. Ketika kita berusaha mengerti dan memenuhi harapan orang lain, kita seringkali menumpuk beban emosional yang tidak terlihat. Dalam perjalanan ini, kerap kali kita harus merelakan waktu yang seharusnya kita habiskan untuk diri kita sendiri demi menjaga hubungan atau memenuhi ekspektasi yang diciptakan oleh orang-orang di sekitar kita. Pengorbanan ini bisa berujung pada kehilangan identitas, di mana suara kita tak lagi terdengar di antara riuhnya kerumunan. Kita mulai bertanya-tanya, siapa kita ketika kita tidak lagi memenuhi harapan itu? Mengapa suara kita terasa redup? Seolah hanya bayangan dari diri yang sebenarnya. Fenomena ini tidak jarang dihadapi oleh banyak dari kita. Dalam psikologi, istilah kehilangan identitas menjadi sangat relevan. Kita mengadopsi wajah orang lain yang kita coba penuhi, dan lama-kelamaan, kita lupa pada siapa kita ketika semua itu dicopot. Proses ini mungkin terdengar familiar, namun seringkali kita baru menyadarinya di saat-saat keputusasaan. Dalam perjalanan introspeksi ini, kita dihadapkan pada pertanyaan sulit. Apakah kita benar-benar bahagia dengan pilihan yang kita buat? Atau kita hanya mengikuti arus demi menghindari ketidaknyamanan? Ada saatnya, penting untuk menghentikan sejenak, merenung, dan mempertanyakan semuanya. Dengan menyentuh kembali bagian-bagian dari diri kita yang mungkin terabaikan, kita mulai mengumpulkan potongan-potongan identitas yang hilang. Momen-momen kecil ini bisa jadi kekuatan yang membawa kita kembali pada diri kita yang sejati, apalagi ketika kita menyadari bahwa banyak dari harapan itu tidaklah harus kita emban. Mari kita renungkan lebih mendalam tentang bagaimana empati yang berlebihan dapat menguras energi kita, menyisakan kita dengan rasa lelah yang terus mengintai. Kita butuh bijaksana dalam menempatkan diri, agar tidak terjebak dalam memberikan segalanya untuk orang lain, sehingga kita kehilangan kebaikan untuk diri kita sendiri. Menghampiri orang-orang di sekitar kita dengan harapan saling memahami memang adalah hal yang mulia. Namun, saat kita terlalu berfokus pada harapan dan keinginan mereka, kita sering melupakan suara hati kita sendiri. Pernahkah kita merasa lebih lelah setelah percakapan yang panjang, seakan-akan kita lebih mendengarkan daripada didengar? Kita cenderung mengorbankan waktu untuk diri sendiri demi menjaga hubungan, sehingga ketika waktu berlalu, kita hanya menemukan bekas ketidakpuasan dan rasa hampa. Misalnya, saat kita mengorbankan waktu berkualitas untuk diri sendiri demi membantu teman atau anggota keluarga, kita mungkin merasa baika saat itu. Namun, saat bergerak mundur, kita mulai menyadari bahwa momen yang seharusnya kita gunakan untuk refleksi dan pertumbuhan, tergantikan oleh kewajiban sosial. Dalam situasi seperti ini, kita terjebak dalam siklus memenuhi ekspektasi orang lain yang tak berujung. Kita mungkin berharap untuk ditangkap dan dipahami, tetapi alih-alih mempertahankan integritas diri, kita justru kehilangan esensi dari kepribadian kita. Hal ini jauh lebih mendalam daripada sekedar mengorbankan waktu. Ia berdampak langsung pada bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita berumur panjang dalam hadir di dunia ini. Introspeksi ini adalah hadiah yang seringkali kita abaikan. Berapa banyak dari kita yang benar-benar menyempatkan diri untuk merenungkan siapa kita di luar segala pengaruh dan harapan? Ketika kita membiarkan diri terfokus sepenuhnya pada menyenangkan orang lain, kita sendiri yang akhirnya kehilangan cahaya. Maka dari itu,
Penting untuk merenungkan apakah semua pengorbanan ini sepadan. Dalam perjalanan kita menelusuri diri di tengah kerumunan, kita perlu menitipkan pada diri bahwa ada nilai penting dalam menjaga keutuhan dan identitas kita. Kita adalah individu unik dengan keinginan dan cita-cita sendiri. Mari kita eksplorasi lebih jauh untuk memahami bagaimana kita bisa bangkit kembali dari situasi ini. Hanya dengan menyadari bahwa kita berhak memiliki suara, kita dapat melakukan perubahan yang berarti. Suara kita layak didengarkan, dan hanya ketika kita menyadari hal ini, kita baru bisa melangkah lebih mantap di jalan yang kita pilih. Pergeseran perspektif datang ketika kita menyadari bahwa kita tidak hanya mampu memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi juga memiliki hak untuk mendengar keinginan dan impian kita sendiri. Ada kalanya penting untuk menjauh sejenak dari kerumunan, menarik napas dalam-dalam, dan memberi ruang bagi diri kita untuk berbicara. Kita mungkin mulai melihat potensi tak terduga dalam diri yang sudah lama terpendam. Penting untuk mengingat bahwa empati yang berlebihan terkadang hanya akan membuat kita melelahkan diri. Dalam memenuhi harapan orang lain, kita mengabaikan kebutuhan dasar kita sebagai manusia, mengisi ulang energi dan kecintaan terhadap diri sendiri. Saat kita membalas semua permintaan orang lain, kita berisiko tersesat di jalan menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Menemukan diri kita yang hilang adalah perjalanan, bukan tujuan. Dalam mengizinkan diri kita untuk merenungkan apa yang benar-benar diinginkan, kita mulai menemukan makna yang lebih dalam. Dengan menekuni minat atau hobi yang terabaikan, kita bisa menemukan kembali bagian diri yang selama ini tenggelam. Mari kita hamparkan keindahan ini. Saat kita menyadari bahwa potensi diri harus dijaga, kita membangun kesadaran kolektif. Perjuangan kita untuk membebaskan diri dari ekspektasi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menciptakan ruang bagi orang lain untuk menemukan diri mereka. Momen ini bisa jadi titik balik dalam cara pandang kita terhadap dunia dan diri kita sendiri. Kita tak lagi ingin menyesuaikan diri dengan harapan yang ada, kita belajar untuk bersama dalam keunikan masing-masing. Dengan langkah kecil ini, kita beranjak dari ketidakpastian dan mulai menapaki jalan yang lebih jelas. Kita tak lagi takut untuk menjelajah dalam ketidaktahuan, menyadari bahwa di setiap sudut perjalanan, ada pelajaran berharga yang menanti untuk dijumpai. Ini adalah proses keberanian, untuk tidak hanya menjadi versi terbaik dari diri yang diharapkan orang lain, tetapi juga menjadi diri yang ingin kita wujudkan tanpa merasa tertekan. Saat kita mencapai momen pencerahan, kita mulai membedakan mana kebutuhan yang sebenarnya dan mana yang hanya merupakan suara kerumunan. Ada keindahan dalam memberi diri izin untuk tumbuh dan berani melepas hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan diri kita. Dalam proses ini, kita belajar bahwa memberi energi bukan hanya tentang menjalani hidup bagi orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Kita berhak untuk merasakan sukacita, tanpa perlu terasa bersalah di atas pilihan kita. Menemukan kembali diri yang hilang dan membawa pulang kekecewaan yang mungkin diabaikan selama ini adalah langkah awal untuk menjawab panggilan diri sejati. Kita adalah bagian dari perjalanan ini, dan setiap langkah ke arah yang benar adalah pencapaian. Kita tidak sendiri dalam perjalanan ini, ada banyak jiwa yang merasa tersesat dalam kerumunan. Mari kita bercerita, berbagi pengalaman, dan saling mendukung satu sama lain. Kesadaran bahwa kita saling terhubung menciptakan ruang bagi cinta dan empati yang tulus. Memang tidak mudah, tetapi layak untuk diperjuangkan. Begitu kita mencintai diri sendiri, kita bisa memberikan cinta yang lebih baik kepada orang lain. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, ingatlah, dalam proses bertumbuh ini, tidak ada yang lebih penting daripada menemukan diri kita yang sejati. Yang terpenting, kita harus ingat untuk tidak hanya menjadi cermin bagi harapan orang lain,
tetapi juga menjadi cahaya yang menerangi jalan kita sendiri. Dalam perjalanan hidup, kita sering terjebak dalam perangkap empati. Ketika kita berusaha memahami dan merasakan penderitaan orang lain, tak jarang kita mengorbankan diri sendiri. Rasanya seperti terjun bebas ke dalam lautan emosi, berusaha mengangkat beban orang lain tanpa menyadari bahwa kita juga bisa tenggelam. Jangan sampai kepedulian kita menjadi penjara yang menjauhkan kita dari diri sendiri. Ada kalanya kita merasa tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi harapan orang-orang di sekitar kita. Kita merasa perlu untuk hadir bagi mereka, mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Lalu, batasan-batasan itu mulai memudar, dan kita bertanya-tanya di mana posisi kita sebenarnya. Empati yang berlebihan bisa mengubah kita, membuat diri kita terabaikan. Hari ini, mari kita telusuri jalan menuju keseimbangan yang lebih sehat antara memberi kasih sayang dan menjaga diri sendiri. Kita hidup dalam masyarakat yang menyanjung kebaikan hati dan kepedulian. Di media sosial, kesuksesan sering diukur dari seberapa banyak kita bisa membantu orang lain. Namun, dalam upaya yang mulia ini, kita sering melupakan satu hal fundamental, diri kita sendiri. Ketika kita mulai merasa bahwa kewajiban untuk membantu orang lain lebih penting daripada kesehatan mental kita, saat itulah kita berada di ambang bahaya. Terlalu banyak empati bisa menjadi beban. Bayangkan, saat kita sedang mengalami masalah pribadi, kita tetap merasa harus mendengarkan dan memberi dukungan kepada orang lain. Kita terjebak dalam siklus memberi tanpa menerima. Sebuah paradoks yang silih berganti antara mengasihi dan melupakan diri sendiri. Dalam hal ini, kita bisa kehilangan arah, tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Secara filosofi, kita perlu memahami batas antara altruis dan keegoisan yang sehat. Menyesuaikan empati dengan kebutuhan kita sendiri bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah bijak. Ada kalanya kita tidak bisa selalu aktif dalam membantu orang lain, dan itu bukan penting. Memahami batasan ini akan membantu kita mendapatkan kembali kekuatan yang mungkin telah hilang. Ini bukan tentang menjauh dari orang-orang yang kita sayangi, tetapi tentang memberi diri kita izin untuk beristirahat sejenak. Menemukan keseimbangan antara memberi dan menerima sangat penting. Empati tidak bisa dipaksakan tanpa henti. Ketika kita tidak mendengarkan suara hati kita sendiri, kita sebenarnya mengabaikan pesan yang ingin disampaikan. Kita mesti ingat bahwa kita juga berhak untuk merasakan sakit, untuk berduka, dan untuk menjalani proses penyembuhan. Proses ini tidak selalu mudah, namun itulah yang perlu kita jalani. Terlebih lagi, pentingnya menetapkan batasan dalam hubungan kita. Tanpa batasan, kita rentan diperdaya oleh kebutuhan orang lain. Kita harus memahami bahwa membangun batas bukanlah sinonim dengan ketidakpedulian. Sebaliknya, itu adalah tanda kedewasaan dan keberanian menghadapi kenyataan bahwa kita tidak selalu bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Menjaga batasan bisa menjadi cara untuk memperkaya hubungan kita dan memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh. Melalui perjalanan ini, kita harus ingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan mereka masing-masing dan hak untuk menjalani proses tersebut. Dengan memahami diri kita sendiri, kita dapat menjadi pendengar yang lebih baik, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Pertumbuhan sejati dimulai dari kesadaran akan batasan yang sehat dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Jadi, saat kita melangkah keluar dari bayang-bayang empati yang berlebihan, ingatlah bahwa kita bukan hanya berkontribusi kepada orang lain, tetapi juga memberikan kontribusi kepada diri kita sendiri. Dengan melindungi diri kita sebenarnya mempersiapkan fondasi yang lebih kokoh untuk membantu orang lain di masa depan.
Ketika kita menyaksikan kesulitan orang lain, naluri pertama kita seringkali adalah ingin membantu. Namun, seringkali, keinginan ini membuat kita terjebak dalam dinamika yang tidak sehat. Kita berpikir bahwa menyelamatkan orang lain adalah bagian dari identitas kita. Misalnya, ada seorang teman yang selalu merasa berat ketika mendapatkan beban masalah, dan kita merasa berkewajiban untuk mendengarkan dan memberi nasihat, meskipun kita sendiri sedang menghadapi kesedihan yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, alih-alih memberi dukungan, kita justru menambahkan beban pada diri kita sendiri. Kita sering kehilangan diri dalam peran ini, mengabaikan panggilan dalam diri kita untuk beristirahat. Ketika kita tidak memberi diri kita waktu untuk memproses perasaan, kita tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga kesehatan mental kita. Mungkin kita menjadinya seperti lilin yang terbakar di kedua sisi. Kita memberi cahaya kepada orang lain, tetapi pada saat yang sama, kita sendiri bisa padam. Ada kalanya kita harus mundur untuk mempertimbangkan bagaimana kita dapat menjaga diri tanpa mengorbankan kepedulian kita kepada orang lain. Setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan seharusnya datang dari tempat yang sehat, bukan dari rasa kewajiban. Kemandegan ini bisa berujung pada keletihan emosional yang merusak semangat kita. Sebagai contoh, kita bisa merasa terlalu bersalah ketika tidak bisa memenuhi harapan orang lain dan berusaha mencuri waktu untuk diri sendiri. Kita bertanya-tanya, apakah saya egois? Padahal, memberi diri kita hak untuk beristirahat adalah bentuk cinta yang sejati, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Selanjutnya, mari refleksikan bagaimana memberi itu harus berdampak positif, bukan menjadi beban yang membuat kita merasa tertekan. Kita sudah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk berusaha mengerti situasi orang lain, tetapi ketika kita lupa untuk mengerti diri sendiri, kita mungkin akan merasa bingung dan kehilangan arah. Imbasnya, hubungan kita dengan orang lain pun mengalami masalah. Kita dapat merasa bahwa tidak ada ruang bagi kita untuk berbagi kekhawatiran dan beban yang kita pikul. Penting untuk memahami bahwa emosi bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan. Kita tidak hanya manusia yang harus berempati, tetapi juga manusia yang patut dicintai. Ketika kita merasakan tekanan dari lingkungan sekitar, penting untuk memberi ruang bagi diri kita untuk bersuara. Dalam momen ini, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya butuhkan? Dengan cara ini, kita akan membangun koneksi yang lebih mendalam dengan diri sendiri. Membuka suara hati kita tidak hanya memberi kelegaan bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi jembatan untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Melepaskan kebutuhan untuk selalu menjadi penyelamat adalah salah satu langkah penting. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa kadang-kadang, memberi dan menerima harus berjalan beriringan. Mungkin, di saat kita paling kelelahan, kita bisa merasakan sebuah momen kesadaran. Itu adalah titik di mana beban yang kita bawa menjadi terlalu berat, dan kita mulai menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan dengan mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Ketika kita berani menghadapi kenyataan ini, kita bisa mulai menemukan perspektif baru. Di sini, batasan bukanlah sekadar dinding, tetapi lebih seperti jembatan yang membantu kita untuk berinteraksi dengan cara yang lebih bermakna. Menjadi sadar bahwa kita perlu memberikan ruang bagi diri kita untuk bernafas adalah aspek penting dalam menjalin relasi yang sehat. Kesehatan mental kita tidak bisa ditransformasikan atau ditukarkan begitu saja. Dengan menetapkan batasan yang sehat, kita memberikan diri kita waktu untuk merenung dan mendengarkan suara hati kita. Sebuah langkah menghadapi kerentanan yang sering kita abaikan. Batasan ini bisa menjadi pelindung sekaligus pengingat bahwa memberi diri kita waktu juga merupakan cara untuk memberi diri kita kebangkitan kembali. Menciptakan batasan dalam hubungan itu bukanlah langkah mundur.
Sebaliknya, ini adalah pintu gerbang menuju hubungan yang lebih sehat. Dalam proses ini, kita juga akan belajar bahwa menjaga diri bukanlah tindakan egois, tetapi tindakan mencintai diri sendiri. Disinilah kita mulai menyadari bahwa kita bisa peduli tanpa harus mengorbankan kesejahteraan kita. Keseimbangan ini memberi kita kekuatan baru untuk berinteraksi, bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Memahami kebutuhan diri sendiri sama pentingnya dengan memahami orang lain. Ini adalah langkah awal menuju kontak yang lebih tulus, yang tidak dibebani lagi dengan tekanan untuk selalu ada. Dengan berani mengubah cara pandang kita membuka jalan baru yang lebih sehat dalam menjalani relasi kita. Saat kita beranjak dari kesadaran ini, kita mungkin mulai merasakannya dalam bentuk harapan baru. Harapan untuk tidak lagi merasa tertekan oleh empati yang berlebihan, tetapi untuk dapat mencintai dengan bijak. Mengupayakan keseimbangan ini adalah bentuk penghargaan bagi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Kita dapat memberikan dukungan kepada mereka tanpa harus mengorbankan diri, karena keseimbangan ada pada kita. Melalui segala perjalanan ini, kita diajak untuk melihat empati bukan hanya sebagai beban, tetapi sebagai jembatan untuk membangun kualitas relasi. Pengalaman maupun perasaan ini, jika dikelola dengan bijak, membawa kita ke tahap berikutnya dalam mencintai diri dan orang lain. Kesadaran ini memungkinkan kita untuk berbagi cerita tanpa merasa terpojok, tanpa mengorbankan rasa aman kita. Jadi, mari kita ingat bahwa kita adalah individu yang berharga. Kita menyebarkan cinta dan rasa empati bukan dari tempat yang hampa, tetapi dari ruang yang penuh. Dalam langkah kita yang kecil ini, kita tidak hanya memberi kepada orang lain, tetapi juga menginvestasikan sesuatu yang tak ternilai bagi diri kita. Sebuah perjalanan menuju keseimbangan yang saling menghidupkan dan memberikan makna. Dalam setiap hubungan, ada elemen penting yang seringkali kita abaikan, yaitu batasan. Batasan bukanlah penghalang, melainkan jembatan untuk saling menghormati. Saat kita belajar untuk menetapkan batasan, kita mungkin merasa terasing atau disalahpahami, tetapi sebenarnya kita sedang berproses untuk mencintai diri sendiri dan menjaga kesehatan hubungan yang kita miliki. Disinilah pentingnya mengingat bahwa batasan adalah sebuah pengingat bagi diri kita. Ketika tekanan dari luar datang, menjadi penting untuk tahu kapan kita harus berkata, tidak. Mengatakan, tidak berarti kita tidak peduli, tetapi justru menunjukkan bahwa kita memahami pentingnya menjaga diri. Setiap kali kita menetapkan batasan, kita sedang memberi ruang bagi diri kita sendiri dan orang lain untuk tumbuh dengan cara yang sehat dan saling mendukung. Menetapkan batasan adalah langkah penting untuk menghadapi tekanan dari luar, dan kita tidak selalu menyadari betapa seringnya kita mengabaikannya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa tertekan untuk memenuhi harapan orang lain, entah itu dari teman, keluarga, atau kolega. Kita terbiasa berada dalam posisi untuk menyenangkan orang lain, hingga akhirnya kita melupakan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Setiap kali kita menunda menetapkan batasan, kita tidak hanya melukai diri sendiri, tetapi juga berdampak pada hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Contoh paling sederhana yang mungkin kita alami adalah ketika kita diundang untuk menghadiri acara yang sebenarnya tidak kita inginkan. Di satu sisi, kita merasa berkewajiban untuk hadir demi menjaga hubungan, tetapi di sisi lain, hati kita merindukan waktu untuk diri sendiri. Saat tiba saatnya kita harus berkata, tidak. Kita seringkali merasa bersalah dan khawatir tentang bagaimana reaksi orang lain. Namun, berani menetapkan batasan bisa berdampak positif bagi kedua belah pihak. Psikologi mengajarkan bahwa batasan adalah bentuk menghormati diri dan orang lain. Ketika kita menetapkan batasan,
kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan percaya akan hak kita untuk merasa nyaman. Hal ini juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain, bahwa mereka pun berhak untuk menetapkan batasan. Dengan cara ini, hubungan menjadi lebih sehat dan saling menghargai. Nada yang memberdayakan muncul saat kita mulai memahami bahwa batasan bukanlah sesuatu yang bersifat mengekang. Mereka adalah kekuatan yang memberikan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam banyak kasus, kita justru mendapati diri kita lebih memahami dan mengerti orang lain ketika kita mampu memberi batasan pada diri kita sendiri. Kita tidak lagi terjebak dalam siklus perasaan saling mengorbankan, melainkan menemukan jalan tengah yang saling menguntungkan. Mari kita refleksikan, apakah ada batasan yang perlu kita tetapkan dalam hidup kita? Pikirkan tentang momen-momen ketika kamu merasa tertekan tetapi berkata, "Iya, hanya untuk menyenangkan orang lain." Ada kalanya menolak bisa menjadi tindakan paling penuh kasih yang bisa kita lakukan, tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Membangun kesadaran akan kebutuhan diri sendiri adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan mental kita. Dengan menetapkan batasan, kita belajar untuk menghargai waktu dan energi kita. Mungkin kita mulai menghargai waktu diam, waktu untuk belajar, atau bahkan waktu untuk bersosialisasi. Semua ini berkontribusi pada kesehatan emosional yang lebih baik dan hubungan yang lebih harmonis. Ketika kita bisa berkata, "Tidak," dengan lembut tetapi tegas, kita sedang mengajarkan orang lain bagaimana cara menghargai diri mereka sendiri juga. Menetapkan batasan bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat penting untuk kesehatan hubungan kita. Jadi, anggaplah ini sebagai perjalanan untuk tumbuh, bukan sebagai sebuah perlombaan. Ketika kita mampu menetapkan batasan yang sehat, kita bukan hanya melayani diri sendiri, tetapi juga menyuburkan hubungan kita dengan orang lain ke arah yang lebih positif. Seringkali dalam berhubungan, kita merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kita mungkin malas untuk berpikir tentang kepentingan kita sendiri karena terjebak dalam siklus menyenangkan orang lain. Tapi tahukah kamu? Menerima semua permintaan dengan lapang dada justru bisa membuat kita kehilangan jati diri. Ketika kita lupa pada apa yang kita butuhkan, apakah kita masih bisa memberikan dukungan yang tulus kepada orang lain? Contoh sederhana, saat kamu diajak pergi oleh teman dan kamu merasa lelah. Rasanya tidak enak untuk menolak, bukan? Namun, di balik itu, ada keuntungan. Dengan menemui batasanmu, kamu dapat mengisi ulang energi. Seringkali, batasan yang kita buat bukanlah untuk menutup diri, tetapi untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri. Batasan ini menjadi perisai yang melindungi kita dari stres berlebih. Ketika kita belajar untuk berkata, "Tidak," kita memberi diri kita kesempatan untuk menciptakan ruang bagi hal-hal yang benar-benar berharga. Kita juga membuat sikap positif yang berpotensi menular kepada orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ketidakmampuan untuk menetapkan batasan dapat menjadikan kita individu yang rentan, dan itu jelas bukan pilihan yang baik. Menetapkan batasan bukan semata-mata tentang menolak permintaan orang lain, tetapi juga tentang memprioritaskan kesehatan mental kita. Melalui proses ini, bukan hanya hubungan kita yang terbentuk dengan baik, tetapi kita juga menemukan kenyamanan dalam keberadaan kita sendiri. Ketika kita mampu memahami bahwa menetapkan batasan adalah sebuah tindakan yang berani, kita mulai menghargai diri sendiri. Dengan kejelasan tentang batasan yang kita buat, kita memudahkan diri kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan mengungkapkan kegelisahan kita membangun jembatan pengertian, bukan dinding yang mengisolasi. Mengizinkan diri kita untuk sibuk dengan diri sendiri bukan egois, melainkan bentuk cinta untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
Ini adalah proses yang terus berjalan dan harus kita ingat. Menetapkan batasan adalah upaya untuk mencintai bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain. Setiap kali kita berkata, "Tidak," kita memberi cinta dalam bentuk yang lebih tulus. Batasan yang dibangun dengan baik akan menghasilkan hubungan yang kaya dan saling mendukung. Ketika berbicara tentang batasan, kita seringkali terjebak dalam pandangan bahwa menetapkan batasan adalah tindakan egois. Namun, sebenarnya, membangun batasan adalah langkah pertama menuju hubungan yang sehat. Bayangkan jika setiap individu dalam suatu hubungan memahami arti batasan, bagaimana hal itu bisa menciptakan udara segar bagi interaksi mereka. Disinilah, kita belajar bahwa batasan bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi sebuah bentuk kecintaan yang tulus. Saat kita menghadapi situasi di mana kita harus memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain, kita butuh keberanian untuk melangkah. Misalnya, saat kita dihadapkan pada permintaan yang tidak bisa kita penuhi, ada pelajaran berharga di dalamnya, bahwa kita tidak bertanggung jawab untuk memenuhi semua keinginan. Ketika kita menghadapi situasi ini dan mampu berkata, "Tidak," dengan bijak, kita dapat mempelajari bahwa kadang menolak adalah tindakan kasih yang luar biasa. Memahami konsep batasan dapat menjadi titik balik dalam hidup kita. Kita mulai menyadari bahwa kita tidak perlu merasa bersalah atas kebutuhan kita sendiri. Ketika kita mengizinkan diri untuk menjelaskan batasan tersebut, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain tentang rasa hormat dan integritas. Mengubah cara pandang kita tentang batasan membuka peluang bagi hubungan yang lebih sehat. Akhirnya, mari kita refleksikan kesadaran baru ini dan ajak diri kita sendiri untuk berpikir, kapankah kita terakhir kali menetapkan batasan demi kebaikan diri? Proses ini adalah perjalanan panjang yang membawa kita lebih dekat untuk mencintai diri sendiri sambil tetap terbuka untuk berinteraksi dengan orang lain. Menetapkan batasan adalah sebuah kekuatan yang sejati. Ketika kita mampu menunjukkan kepada dunia bahwa kita tahu diri kita sendiri, ikatan yang terjalin menjadi lebih kuat. Proses ini bukan sekadar tentang menolak, tetapi menciptakan ruang bagi semua orang dalam hubungan untuk tumbuh secara bersamaan. Kita memberikan izin untuk diri kita sendiri dan orang lain untuk bernafas, mengacu pada pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasa nyaman. Dalam hal ini, kita tidak lagi terjebak pada rasa bersalah atau tekanan dari luar. Melainkan, kita belajar untuk memberi suara bagi kebutuhan kita sendiri. Ketika kita mengizinkan diri kita untuk memiliki batasan, kita memberi ruang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kekuatan dalam menetapkan batasan melahirkan suasana yang mendukung dan saling menghargai. Ketika kita berani mengambil langkah ini, kita juga mengajak orang-orang di sekitar kita untuk menghargai diri mereka sendiri. Sekali lagi, batasan bukanlah tentang mengasingkan diri, tetapi tentang menciptakan batasan yang memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam hubungan. Mari kita ambil langkah kecil, mulai dari diri kita sendiri, dan biarkan batasan ini menjadi kekuatan yang memperkuat ikatan kita dengan orang lain.